Sejumlah supir truk memberhentikan sebuah truk yang melintas saat unjuk rasa penolakan kebijakan overdimension overload berlangsung di ruas jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang atau ruas jalur Semarang-Solo. Sempat terjadi ketegangan saat sopir truk meminta sopir truk lain yang tidak mengikuti aksi untuk menghentikan kendaraan dan mengikuti aksi bersama mereka. Aksi demonstrasi dan blokade jalan digelar oleh ratusan sopir truk angkutan barang sebagai bentuk kekecewaan para sopir angkutan barang terkait kebijakan overdimension overloading atau ODOL, di mana sanksinya bisa berupa pidana. Aksi yang berlangsung di ruas jalan nasional mengakibatkan kemacetan panjang karena sebagian truk diparkir di ruas jalan. Yang atas itu bikin peraturan kan seenaknya sendiri. Kalau sopir itu kan cari duitnya kan juga tertib. Kayak kita juga tertib mas sebenarnya. Nah, yang di lapangan itu salah jalan, kadang salah pengertian. Kita sebagai sopir terlalu di tengah. Contohnya pungli, preman, kita nggak ada yang melindungi. Akan segera menindaklanjuti, akan kita teruskan, akan kita sampaikan ke Komisi 5 DPR RI. Mudah-mudahan aturan atau undang-undang yang terkait dengan odol akan segera ditinjau kembali. Upayakan bahwa di dalam masa transisi ini kami tidak akan melakukan penindakan. Tetapi apabila ada anggota saya yang melakukan penindakan tidak sesuai dengan prosedur, saya sudah memberikan nomor telepon saya ke perwakilan panjenengan. Usai ditemui oleh pimpinan DPRD dan Kapolres Semarang, para sopir truk angkutan membubarkan diri dan arus lalu lintas ruas jalan Semarang-Solo kembali lancar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan udara Amerika di Qatar. Madam. Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi militer Israel menyerang pintu masuk penjara Evin di Teheran, Iran. Israel menargetkan fasilitas militer Iran. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם...
Pemirsa, militer Israel menyerang pintu masuk penjara Evin di Tehran, Iran. Israel menargetkan fasilitas militer Iran. Militer Israel mengklaim telah menyerang sejumlah target strategis di jantung ibu kota Iran, Tehran. Penjara Evin menjadi sasaran bersama dengan beberapa lokasi lain termasuk gedung utama Korps Garda Revolusi Islam dan markas besar sayap paramiliter IRGC. Pasukan keamanan di pusat penahanan Evin dikenal karena catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia mereka. Aktivis politik, jurnalis, dan musisi termasuk di antara mereka yang telah dipenjara di fasilitas tersebut. Empat orang tewas dan 8 lainnya terluka dalam gelombang serangan rudal yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata Iran Israel digaungkan oleh Amerika Serikat. 3 orang dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya berada dalam kondisi kritis. Korban tewas terdiri dari 3 pria dan seorang wanita. Petugas darurat Israel mengatakan masih ada kemungkinan warga terjebak di antara reruntuhan. Sebelumnya, kota Beersheba di Israel Selatan juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada hari Kamis dan Jumat pekan lalu. Tensi panas Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara mereka ke 3 situs nuklir Iran. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, memperingatkan Amerika Serikat akan menerima balasan atas serangan yang dilakukan ke 3 situs tersebut. Dalam konferensi video dengan para komandan senior Angkatan Darat, Hatami mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan kejahatan terhadap Iran sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979. Hatami mencatat bahwa operasi Angkatan Bersenjata Iran yang berhasil melawan rezim Israel membuat frustasi musuh. Serangan itu memaksa Israel meminta bantuan dari Amerika Serikat, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan melibatkan secara langsung dalam bentrokan dengan Iran. استقلال این کشور از تمامیت ارضی کشور از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم اما الان برای پیروزی می‌جنگیم. Pemirsa, Iran meluncurkan serangan balasan atas operasi Midnight Hammer dari Amerika Serikat. Serangan balik Iran menyasar pangkalan udara Amerika di Qatar yang menampung ribuan personil militer Amerika Serikat. Iran merilis video yang memperlihatkan detik-detik peluncuran rudal untuk menyerang markas Amerika Serikat di Qatar. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid berlokasi di Qatar yang notabene merupakan pusat militer Amerika Serikat paling penting di Timur Tengah. Pangkalan militer ini menampung ribuan personil militer Amerika Serikat. Dewan Keamanan Iran menyebut total rudal yang ditembakkan sama dengan jumlah bom yang diluncurkan Amerika Serikat saat menyerang Iran, yaitu 19 rudal. Iran mengklaim serangan dilakukan secara terkendali dan operasi yang dinamakan Berkah Kemenangan ini menambah panas kondisi di Timur Tengah. Sementara itu, warga Doha Qatar panik setelah ledakan keras dari 6 rudal Iran yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Menteri Pertahanan Qatar mengutuk serangan udara Iran ke pangkalan militer Al-Udeid. Tidak ada korban akibat serangan, namun demi keselamatan, pemerintah Qatar menghentikan semua penerbangan. Pasca penyerangan di Qatar, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak siaga penuh. Sejak Israel meluncurkan serangan ke Iran 13 Juni lalu, sedikitnya 400 orang syahid dan lebih dari 3.000 terluka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik, sementara Iran membantah adanya gencatan senjata.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata telah sepenuhnya disepakati oleh Iran dan Israel yang lengkap dan total. Gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan seluruh operasi secara sepihak, maka Israel akan mengikutinya dalam 12 jam kemudian. Pengumuman Trump ini dirilis beberapa jam usai Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Iran mengaku belum menerima pengajuan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menyetop perang antara Iran-Israel. Menurut salah satu pejabat di Iran, tidak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Iran disebut akan menganggap pernyataan Amerika dan Israel sebagai tipuan. Pemirsa, ketegangan antara Iran-Israel mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya. Gelombang pertama sebanyak 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Proses evakuasi WNI ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang. Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas. Total sebanyak 97 warga negara Indonesia yang sudah berada di BAK akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial. Sementara untuk tahap pertama, 29 warga negara Indonesia akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Hamzah, apakah rombongan warga negara Indonesia sudah tiba di bandara? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan warga negara Indonesia yang berasal dari Iran. Di mana kepulangan warga negara Indonesia ini merupakan proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyambut ataupun terkait dengan adanya eskalasi konflik antara negara Iran dan juga Israel. Di mana rencananya pada hari ini di gelombang pertama akan ada kedatangan sebanyak 29 warga negara Indonesia yang berasal dari Iran, di mana sebelumnya ini pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan bahwa dari sekitar 380 warga negara Indonesia yang berada di Iran, 97 diantaranya ini sudah siap dipulangkan yang nantinya akan dibagi menjadi ke dalam beberapa gelombang, di mana pada sore kali ini kami menunggu gelombang pertama dari kepulangan warga negara Indonesia yang berasal dari Iran, di mana sebelumnya ini 97 warga negara Indonesia terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 dari petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia dan 1 merupakan warga negara asing yang berasal dari Iran yang merupakan pasangan dari salah satu warga negara Indonesia. Pemulangan ataupun proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini merupakan proses secara sukarela, di mana warga negara Indonesia yang ingin pulang ini bisa difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, di mana sebelumnya kami mendapatkan informasi juga ini bahwa para WNI yang nantinya akan pulang ke Indonesia menempuh perjalanan darat dari Teheran, Iran menuju ke kota Baku di Azerbaijan untuk nantinya diterbangkan langsung ke Jakarta. Hingga saat ini David dan juga pemirsa, kami belum mendapatkan informasi terkait jumlah dari gelombang pertama yang hadir ataupun dari pesawat pertama yang nantinya akan landing di Jakarta, karena sebelumnya dikabarkan bahwa 29 warga negara yang pulang di gelombang pertama ini dibagi ke dalam 3 penerbangan dan hanya 1 yang sudah terkonfirmasi akan landing di Jakarta, yaitu pesawat yang mengangkut warga negara Indonesia yang merupakan pesawat Turkish Airlines TK56 yang nantinya diestimasikan akan hadir ataupun akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini Davi dan juga pemirsa,
kami masih belum melihat adanya tanda-tanda dari kedatangan para WNI yang merupakan gelombang pertama evakuasi dari Iran, di mana para WNI ini, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa dievakuasi karena adanya konflik antara Iran Israel yang semakin parah dengan adanya campur tangan Amerika yang juga turut melakukan pengeboman ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran, yaitu di daerah Fordow, kemudian Natanz dan juga Isfahan. Dan hingga saat ini kami akan memantau lagi apakah nanti pada pukul 17.35 tepat akan ada kedatangan dari 29 WNI yang rencananya akan dipulangkan pada hari ini. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan. Kita pantau terus nanti perkembangannya dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali Hamzah. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui perkembangan evakuasi WNI di Iran, kami juga telah terhubung dengan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan. Ada Agil Laksamana Putra. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Agil, apa kabar? Iya, selamat siang waktu Baku, Mas Davi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Agil, bisa diceritakan bagaimana kondisi Mas Agil dan teman-teman saat ini berada di sana dan aktivitas apa yang sore hari ini atau siang di sana Anda lakukan? Ya, kondisi warga negara Indonesia yang masih berada di Baku, Azerbaijan, semuanya dalam kondisi sehat dan kondisinya baik-baik semua. Dan aktivitas yang kami lakukan beberapa hari ini yaitu hanya istirahat, bercengkrama, dan sesekali keliling di sekitar Baku. Baik, Mas Agil, persiapan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana menjelang pemulangan ke tanah air? Ya, persiapannya yang pasti mempersiapkan barang-barang ya, barang-barang yang sedang kami bawa, dan komunikasi selalu ke keluarga yang di rumah. Baik, kita tahu pada gelombang pertama sudah menuju ke tanah air, evakuasi WNI dari sana menuju ke tanah air. Bagaimana kemudian prosesi pemulangan Anda dan teman-teman lainnya di gelombang berikutnya? Apakah ada prosedur tertentu yang harus dilewati? Ya, untuk saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut ya, apakah nantinya mulai dari jadwal, tanggalnya, jamnya, juga masih belum ada informasi lebih lanjut kapan kami akan dijadwalkan terbang ke Indonesia. Baik, Mas Agil, informasi yang Anda terima, bagaimana situasi saat ini di Iran, terutama apakah kondisi teman-teman warga negara Indonesia, khususnya PPI di Iran yang Anda terima saat ini, apakah baik-baik saja di sana? Ya, tentu kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Iran, dan informasi terakhir semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan masih beraktivitas seperti biasanya. Baik, Mas Agil, boleh diceritakan ketika Anda dievakuasi dari Iran ke Azerbaijan, bagaimana perjalanan yang Anda lalui dan seperti apa prosedur yang Anda lewati? Ya, kebetulan saya kan ada di Kota Qum ya. Jadi mulai dari hari Kamis tanggal 19 itu kami sudah diantar ke Tehran. Jadi transit dulu di Tehran, menginap semalam di Tehran. Dalam perjalanan itu alhamdulillah tidak ada kita mendengar penyerangan, dan sesampainya di Tehran sekitar tanggal 19 malam, kita bermalam di Tehran sampai menunggu besok paginya tanggal 20 kami dibawa ke perbatasan Azerbaijan. Dan selama perjalanan Tehran ke perbatasan Azerbaijan itu dipilih jam yang kemungkinannya kecil untuk adanya penyerangan. Jadi dipilih dari pagi hari sampai sore hari menuju Azerbaijan. Baik. Berapa lama total perjalanan Anda dari Iran ke Azerbaijan? Ya, total sekitar 16 jam. Memang beberapa kali kami diberhentikan di jalan karena memang tingkat keamanan di Iran sedang diperketat untuk mengecek dokumen atau barang-barang bawaan teman-teman yang dievakuasi. Dan setibanya di perbatasan juga sedikit ada kendala, jadi memang sedikit tertahan agak lama di perbatasan. Baru setelah itu tanggal 21
dini hari kami tiba di Baku, kota Azerbaijan. Baik, terakhir Mas Agil, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh KBRI di sana, khususnya mendampingi Mas Agil dan teman-teman pada saat berada di Azerbaijan saat ini? Ya, tentunya kami berterima kasih banyak karena semua fasilitas difasilitasi oleh KBRI Baku dan Kemenlu selama kami dievakuasi di Azerbaijan. Jadi semuanya tercukupi, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agil Laksamana Putra sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Mas, sehat selalu. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Terima kasih kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi Presiden percepatan pembangunan Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu. Penandatanganan Inpres disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Prabowo berharap Inpres dapat mendorong pembangunan di Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur pelabuhan Pulau Bae. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di iNews Sore, pemirsa, seorang ilmuwan nuklir Iran dinyatakan meninggal pasca serangan yang diluncurkan Israel. Ilmuwan Iran tewas sebelum gencatan senjata yang dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berita kematian ilmuwan nuklir Iran bernama Muhammad Reza Sedigi Saber tewas diumumkan di laporan televisi pemerintah Iran. Sedigi Saber tewas di kediaman rumah orang tuanya di kawasan Astaneh-Ye Ashrafiyeh, Iran bagian utara. Sosok Sedigi diketahui berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Dirinya meninggal saat serangan udara Israel ke fasilitas senjata nuklir dan militer Iran, termasuk lokasi pengayaan uranium di 3 kota. Kematian Sedigi dinyatakan saat akhir jelang batas waktu gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump. Selain Sedigi, ilmuwan Iran lain yang meninggal dunia adalah Feridun Abbasi Davani dan Muhammad Mehdi Tehranci. Penyeberangan perbatasan Kapikoy antara Turki dan Iran macet parah saat sejumlah warga Iran keluar dari negara pasca serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir. Warga Iran mengangkut barang mereka saat kerumunan orang menuju gerbang perbatasan. Kendaraan dan bus terlibat kemacetan di seluruh area saat siap untuk mengangkut para pengungsi. Bagian wilayah Iran telah mengalami eskalasi militer yang berbahaya setelah tentara Israel meluncurkan serangkaian serangan udara intensif terhadap fasilitas nuklir dan militer di wilayah Iran sejak 13 Juni yang lalu. Kapal perang armada Pasifik Rusia melakukan penembakan artileri dengan sasaran ke laut dan udara di timur jauh pantai Kamchatka. Di tengah eskalasi yang terus memanas antara perang Iran dan Israel, armada Pasifik Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan melakukan penembakan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit menembakkan peluncur granat dari dek. Latihan yang melibatkan pasukan armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik, Laut Okhotsk, dan Laut Jepang.
Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa agar eskalasi Iran-Israel mereda. Ia menilai situasi saat ini masih dinamis. Hal itu memicu perubahan harga minyak dengan sangat cepat. Katanya harga minyak akan potensi naik, melebihi asumsi di dalam APBN. Saya katakan berdoa aja. Karena hanya doa dan ikhtiar kita secara internal yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak bisa berharap pada negara lain dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Hampir semua negara juga memikirkan tentang negara mereka. Hampir semua. Nah, terkait dengan ini, kita doakan aja agar perang ini selesailah. Supaya harganya bisa stabil. Di $68 sekarang ya. Kemarin sudah di 78-79 kemarin. Berapa? 67 sekarang. Wah, ini semakin baik lagi gitu. Nah, tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa dinamika di Timur Tengah sampai dengan tadi saya berangkat ke sini, saya mengikuti perkembangannya dengan jaringan yang saya punya. Masih dinamis, naik turun. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Total ada 4 topik yang dibahas oleh jajaran menteri dan presiden. Salah satunya adalah membahas dampak kondisi global perang Iran-Israel. Rapat ini diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Panglima TNI, dan Kapolri. Selain itu, ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menkom DG Mutia Hafidz yang juga ikut dalam rapat ini. Presiden Prabowo juga telah menyiapkan langkah strategis untuk memitigasi dampak kondisi global. Sebelumnya viral di media sosial pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meramalkan perang yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada bulan April yang lalu. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, iya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perang Iran-Israel yang membuat Selat Hormuz terancam ditutup. Puan mengimbau kedua negara menahan diri dan memperingatkan kenaikan harga minyak mungkin saja terjadi.
Puan Maharani memperingatkan semua pihak atas dampak konflik antara Iran-Israel, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak global. Puan meminta pemerintah memitigasi hal itu dan mengurangi resiko dengan membahas perihal APBN perubahan tahun depan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pertama, bahwa posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif. Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami menghimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang, sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai, karena akan menyebabkan yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak. Kemudian kedua, apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan, ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri, begitu juga negara-negara lain untuk menghimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terus membenahi internal di tubuh TNI untuk menjawab tantangan geopolitik yang semakin dinamis. Panglima juga berpesan kepada seluruh anggota TNI untuk menerima setiap perubahan, termasuk kondisi peperangan yang saat ini terjadi antara Iran dan Israel. Jadi saya ke dalam dulu, saya benahi untuk TNI profesional, harus well fed, kesejahteraannya harus baik, well trained, harus dilatih dengan baik. Sekarang ada kebijakan dari sana, dari saya bahwa setiap pendidikan harus menembak 1000 butir, ya, sehingga untuk mereka lebih profesional, well organized, saya merubah organisasi supaya organisasi yang kita bentuk bisa menjawab tantangan masa depan yang sekarang secara geopolitik dan strategis kan sangat dinamis. Apakah ada arahan khusus sendiri terkait geopolitik? Ya, kita harus siap dengan menerima setiap ada perubahan. Para perwira harus menjadi perwira yang harus siap menerima perubahan. Jadi kita harus merubah pola pikir, pola tindak. Jadi doktrinnya harus kita rubah dengan